Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fadiah Nurul Azmi dengan NPM 2014071029 dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar bensin 4 tak yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang motor bakar bensin 4 tak. Sebelum kita memasuki materi motor bakar bensin 4 tak, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu motor bakar. Nah, dari pengertiannya, motor bakar adalah mesin pembakaran dengan prinsip kerja yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Nah, jika motor bakar dibilas secara vertikal, maka akan terlihat penampang bagian-bagian dari motor bakar itu seperti yang terlihat pada gambar, di mana bagian-bagian motor bakar ada busi, valve spring, katup buang, cylinder head, sistem pendingin, piston, crankcase, poros engkol, batang torak, cylinder block, ruang bakar, katup masuk atau katup isap, dan camshaft. Untuk fungsi dari bagian-bagian motor bakar itu sendiri yaitu busi, di mana busi ini berfungsi untuk memercikan bunga api, di mana percikan bunga api ini merupakan salah satu pemicu yang akan memicu terjadinya pembakaran di dalam ruang bakar. Lalu camshaft berfungsi untuk menggerakkan katup isap dan katup buang. Lalu ada katup isap yang merupakan pintu masuk dari bahan bakar dan udara. Lalu ada ruang bakar yang merupakan tempat terjadinya pembakaran. Sedangkan selanjutnya ada cylinder block yang berfungsi sebagai penopang semua bagian utama, seperti misalnya piston. Lalu selanjutnya ada batang torak yang berfungsi sebagai penghubung piston dan poros engkol. Lalu ada poros engkol yang berfungsi mengubah arah gerak menjadi berputar. Lalu crankcase, dia berfungsi sebagai ruang untuk gerakan berputar poros engkol. Selanjutnya piston. Piston sendiri merupakan komponen utama dalam motor bakar itu karena dia mengatur langkah kerja pembakaran, sebagaimana piston ini merupakan komponen utama yang menyebabkan terjadinya pembakaran di dalam motor bakar. Lalu ada cylinder head yang merupakan tempat sistem mekanisme katup, busi, saluran masuk, saluran buang, dan lain sebagainya. Lalu juga ada katup buang yang berfungsi sebagai pintu pembuangan dari hasil sisa-sisa pembakaran. Lalu dia ada valve spring juga yang berfungsi sebagai pembantu katup terbuka ataupun tertutup. Lalu juga ada sistem pendingin, di mana sistem pendingin ini berfungsi untuk menjaga temperatur mesin dalam kondisi ideal. Karena pada saat terjadinya pembakaran, suhu maupun tekanan di dalam ruang bakar itu meningkat sangat cepat dan tinggi. Jadi suhu di dalam ruang bakar itu cenderung tinggi. Untuk tetap menjaga kondisi temperatur mesin dalam kondisi ideal, maka diperlukanlah sistem pendingin. Juga ada crankshaft yang berfungsi sebagai pengubah gerakan naik turun piston yang kemudian akan menjadi gerakan berputar. Motor bakar sendiri terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan yang pertama ada sistem pembakarannya. Berdasarkan sistem pembakarannya, motor bakar dibedakan menjadi dua, yakni motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Untuk motor pembakaran dalam sendiri, singkatnya merupakan motor bakar yang proses pembakarannya terdapat di dalam mesin. Jika motor pembakaran luar, dia proses pembakarannya terdapat di luar mesin. Namun, jika berdasarkan bahan bakar, motor bakar juga dibedakan menjadi dua, yakni motor bensin dan motor diesel. Seperti pengertiannya, motor bensin ini diketahui bahwa berbahan bakar bensin sendiri untuk menjalankan
sistem kerja motornya. Jika motor diesel kebanyakan menggunakan solar. Dan juga untuk siklus kerjanya, berdasarkan siklus kerja, motor dibedakan menjadi dua, yakni 2 tak atau 2 langkah, dan motor 4 tak atau 4 langkah. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang motor bakar bensin 4 tak, di mana untuk pengertiannya, motor bakar bensin 4 tak adalah jenis motor bakar yang menggunakan bahan bakar bensin dengan satu siklus kerja dilakukan dalam 4 gerakan piston atau 2 putaran dari poros engkol. Jadi selain 4 tak itu pengertian yang merupakan 4 langkah, dapat diartikan pula 4 tak itu dalam satu siklus kerjanya dilakukan dalam 4 gerakan piston atau 2 putaran dari poros engkol. Untuk prinsip kerja dari motor bakar bensin 4 tak sendiri, yakni ketika piston bergerak secara bolak-balik atau translasi di dalam silinder dihubungkan dengan pena engkol dari poros engkol yang berputar pada bantalannya dengan perantara batang torak. Seperti namanya, motor bakar bensin 4 tak, yakni 4 langkah, berarti motor ini mempunyai 4 langkah kerja, yakni langkah pertama adalah langkah isap, lalu langkah yang kedua adalah langkah kompresi, langkah yang ketiga adalah langkah usaha, dan langkah yang keempat adalah langkah buang. Berikut merupakan gambaran dari langkah-langkah yang ada pada motor bakar bensin 4 tak, yakni ada langkah isap, langkah kompresi, langkah kerja atau langkah usaha, dan langkah buang. Langkah isap. Langkah isap sendiri terjadi ketika torak bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB yang menghasilkan tekanan sangat rendah di dalam ruang bakar, sehingga campuran bahan bakar dan udara masuk melalui katup isap yang terbuka sementara katup buang tertutup. Jadi ketika piston ini bergerak ke bawah dari TMA, titik mati atas, ke TMB, dia bergerak ke bawah. Piston ini berperan sebagai vakum juga, di mana nanti campuran bahan bakar dan udara akan terhisap masuk melalui katup isap yang terbuka ke dalam ruang bakar. Disinilah yang dinamakan langkah isap. Lalu langkah kompresi. Langkah kompresi ini terjadi ketika torak bergerak dari TMB menuju TMA, di mana campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder akan dikompresi oleh torak tersebut. Gerakan tersebut memicu bunga api melalui busi yang kemudian akan membakar campuran bahan bakar dan udara untuk menghasilkan panas dan tekanan tinggi di dalam silinder. Jadi pada langkah kompresi ini, torak atau piston bergerak ke atas dari TMB titik mati bawah menuju TMA titik mati atas, sehingga menekan campuran bahan bakar dan udara, di mana pada saat ini katup isap dan katup buang ini juga tertutup. Dia mengkompresi campuran bahan bakar dan udara sehingga nanti busi memercikan bunga api untuk memicu pembakaran di dalam ruang bakar ini. Jadi inilah yang dinamakan langkah kompresi. Di langkah inilah terjadinya proses pembakaran. Lalu selanjutnya langkah ketiga adalah langkah usaha, di mana langkah usaha ini terjadi ketika piston bergerak dari TMA ke TMB. Gerakan ini terjadi karena gas panas hasil pembakaran berekspansi sehingga memperbesar volume silinder. Jadi pada langkah usaha atau langkah kerja, hasil pembakaran ini menimbulkan gas yang mendorong piston bergerak ke bawah dari TMA ke TMB. Langkah inilah yang disebut langkah usaha. Lalu yang terakhir adalah langkah buang, di mana langkah buang ini terjadi ketika torak bergerak dari TMB ke TMA menekan gas hasil pembakaran keluar melalui katup buang yang berada dalam keadaan terbuka dan katup isap berada dalam keadaan tertutup. Jadi pada langkah buang ini, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas atau bergerak ke atas, mendorong sisa-sisa hasil pembakaran, sisa-sisa gas hasil pembakaran keluar menuju
saluran pembuangan. Ya, ini yang disambungkan oleh katup buang yang terbuka. Jadi piston mendorong sisa-sisa hasil pembakaran melalui saluran pembuangan karena katup buang itu terbuka. Mungkin begitulah untuk langkah-langkah kerja dari motor bakar bensin 4 tak sendiri. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari motor bakar bensin 4 tak. Yakni yang pertama untuk kelebihannya, suara motor bakar bensin 4 tak itu suara mesinnya lebih halus. Lalu yang kedua, getaran yang dihasilkan juga lebih kecil. Dan yang ketiga, asap yang dihasilkan dari proses pembakaran relatif tidak ada atau ramah lingkungan. Untuk kekurangannya sendiri, motor bakar bensin 4 tak ini memiliki konstruksi mesin yang lebih rumit sehingga perawatan mesin juga relatif rumit. Dan untuk pemakaian oli sendiri, motor bakar bensin 4 tak ini tidak menggunakan oli samping. Jadi oli mesin yang berfungsi untuk pelumas mesin agar memperkecil gesekan antara komponen itu menjadi lebih boros karena penggunaan oli mesin yang lebih banyak. Nah, untuk motor bakar bensin 4 tak ini juga memiliki beberapa kerusakan ataupun terjadi beberapa kerusakan yang sering terjadi, yakni dia ada keausan piston. Keausan piston ini pada motor bakar bensin 4 tak menyebabkan oli mesin masuk ke dalam ruang bakar dan terbakar bersama campuran bahan bakar dan udara, mengakibatkan adanya asap putih yang keluar. Nah, jika motor bakar bensin 4 tak ini mengeluarkan asap putih, itu dapat diindikasikan bahwa piston ini mengalami keausan sehingga oli itu masuk ke dalam ruang bakar dan terbakar bersama campuran bahan bakar dan udara. Nah, untuk cara penanganan dari keausan piston ini sendiri adalah lebih baik untuk menggantinya yang dengan yang baru dan terus lakukan untuk pengecekannya secara berkala. Lalu untuk kerusakan selanjutnya yaitu biasanya pada busi yang kotor. Busi yang kotor ini menyebabkan percikan api yang dihasilkan oleh busi itu lemah sehingga sulit untuk menghidupkan mesin. Jadi ketika mesin sulit dihidupkan, bisa diindikasikan bahwa busi dari motor bakar bensin 4 tak ini adalah sedikit kotor. Dengan cara penanganannya untuk busi yang kotor ini bisa dengan membersihkannya melalui tukang servis atau juga menggantinya dengan yang baru jika sudah tidak layak pakai. Lalu yang selanjutnya biasanya terjadi pada kerusakan silinder blok yang menyebabkan kompresi motor menjadi bocor. Biasanya ini terjadi jika dinding silinder bagian dalam tergores atau aus. Maka cara perbaikannya ialah dengan mengkonverter silinder, yakni dengan merubah ukuran lubang. Nah, untuk penggunaan motor bakar bensin 4 tak ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang tertera pada gambar, ini beberapa contoh penggunaan motor bakar bensin 4 tak di kehidupan sehari-hari. Dia ada pada sepeda motor, ada pada mobil berbahan bakar bensin, lalu ada speedboat, dan juga mesin pemotong rumput. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.